Kalian tahu nggak sih, kenapa Jepang datang ke Indonesia dulu? Ternyata, mereka nggak cuma sekedar ingin menguasai wilayah ini. Ada alasan lain yang lebih dalam dan tujuan yang jauh lebih besar dari sekadar membebaskan Asia. Nah, sebelum kita mulai mendalami alasan sebenarnya, jangan lupa untuk follow, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu biar makin banyak yang tahu soal sejarah menarik ini. Oke, jadi, masuknya Jepang ke Indonesia bukan sekadar soal ekspansi wilayah atau kolonialisasi. Jepang datang membawa slogan, Asia untuk Asia, atau dalam bahasa kerennya disebut, Hakoichiyo. Artinya, Jepang ingin menciptakan kemakmuran Asia yang katanya akan dipimpin oleh Jepang sendiri. Propaganda ini membuat banyak negara Asia, termasuk Indonesia, merasa tertarik dan berharap pada Jepang. Bahkan, awalnya, kedatangan Jepang disambut dengan tangan terbuka di beberapa tempat, tapi sebenarnya, apa tujuan utama Jepang? Kalau kita melihat lebih dalam, tujuan Jepang ini ternyata punya kepentingan ekonomi dan strategi militer yang besar banget. Jepang butuh sumber daya alam, khususnya minyak bumi, untuk menopang perangnya di Asia Pasifik. Mereka sedang terlibat Perang Dunia Kedua dan butuh energi besar untuk mendukung mesin-mesin perang mereka. Nah, kebetulan banget, Indonesia punya cadangan minyak yang melimpah, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Bayangin, Jepang itu udah kehabisan bahan bakar dan butuh suplai minyak untuk armada militernya. Makanya, mereka ngincar Indonesia, yang pada masa itu adalah salah satu penghasil minyak terbesar di Asia Tenggara. Jadi, alasan kedatangan Jepang lebih ke soal ekonomi dan mempertahankan kekuatan militer mereka sendiri. Asia untuk Asia, jadi semacam alasan pemanis yang mereka gunakan supaya negara-negara di Asia nggak curiga dan bisa lebih mudah menerima kedatangan Jepang. Lalu, gimana sih caranya Jepang bisa mempengaruhi orang Indonesia? Jepang datang dengan pendekatan yang beda banget sama Belanda. Mereka mengganti sekolah-sekolah Belanda dengan pendidikan ala Jepang, menghapuskan bahasa Belanda, dan mendorong penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Mereka juga membuat beberapa organisasi untuk melatih pemuda Indonesia, misalnya HIHO dan PETA, yang pada akhirnya justru menjadi tempat belajar militer bagi para pemuda Indonesia dan membantu dalam perjuangan kemerdekaan nantinya. Selain itu, Jepang juga membawa banyak perubahan sosial, termasuk pelatihan kemandirian buat rakyat Indonesia, bahkan mendorong budaya disiplin kerja. Tapi, jangan salah, meskipun terlihat baik di luar, kenyataannya rakyat Indonesia banyak yang mengalami penderitaan selama pendudukan Jepang. Misalnya saja Romusha atau kerja paksa, di mana banyak warga Indonesia dipaksa bekerja tanpa bayaran dan dalam kondisi yang buruk. Mereka dijadikan tenaga kerja paksa untuk membangun infrastruktur militer Jepang. Menariknya, walaupun Jepang punya banyak kebijakan keras dan memaksa, ada sisi positif dari masa pendudukan ini. Misalnya, kedatangan Jepang justru membuka kesempatan bagi tokoh-tokoh nasionalis kita untuk mulai membangun jaringan dan menyusun strategi kemerdekaan. Banyak tokoh seperti Soekarno dan Hatta yang terlibat dalam organisasi bentukan Jepang, tapi mereka juga memanfaatkan situasi ini untuk menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia menjadi semacam bumerang. Awalnya, Jepang punya niat untuk mengambil sumber daya alam dan memperluas wilayah kekuasaan, tapi akhirnya malah membantu memunculkan rasa nasionalisme di Indonesia. Setelah kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua, kesempatan ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Jadi, walaupun kedatangan Jepang membawa banyak tantangan dan penderitaan, di sisi lain, hal ini juga memicu semangat kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita bisa belajar dari masa lalu, bahwa setiap peristiwa, seburuk apapun itu, pasti bisa memberikan dampak positif jika kita bisa memanfaatkannya dengan bijak. Itu dia fakta unik dan sejarah tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Gimana? Menarik banget, kan? Kalau kamu punya pendapat atau mungkin tambahan cerita soal sejarah ini, tulis di kolom komentar, ya. Dan jangan lupa, like video ini, follow untuk lebih banyak cerita sejarah menarik lainnya, dan share ke teman-teman kamu biar makin banyak yang tahu tentang fakta unik ini.